Selamat makmur dan bahagia untuk kita semua. Dan bagi umat muslim, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, gimana kabarnya setelah kita beberapa minggu gak ketemu ya Mbak Ike ya? Pastinya kangen ya dengan acara kita ini. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik yang sebenarnya bisa dialami perempuan dan laki-laki, meski yang sering kita dengar adalah kasusnya dari perempuan ya, pelakunya laki-laki dan sebagai korbannya. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami patah hati dan bahkan ada mungkin yang belum sembuh dari patah hati. Dan untuk menghemat waktu, kita bisa langsung mengikuti transcendensi langsung dari Mbak Ike, founder sebut saja Mawar, dan Bang Aswar. Selamat sore Bang Aswar. Hadir ya, Bang? Selamat sore Mbak Ike. Siap Mbak Ike. Kita dengar kisah dari Mbak Ike ya teman-teman, dan silakan Bang Aswar. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo langsung aja, let's go. Ya, kita hemat waktu. Bang, ada yang nyiapin. Hemat waktu. Mau cerita apa nih Bang? Ini kan temanya patah hati. Iya. Oke, saya cerita apa ya? Saya ceritain aja ya. Terakhir patah hati ya. Terakhir patah hati sebenarnya kalau misalnya dilihat dari definisi patah hati itu kan ya kayak gambarnya itu kan hati retak gitu ya. Hati retak. Saya terakhir patah hati itu bulan Maret awal-awal, sekitar tanggal 7, tanggal 9 gitu. Sekitar tanggal 7, tanggal 9. Cuma masalahnya itu entah sudah keberapa kali. Jadi pulihnya pun itu juga nggak lama-lama sih Bang. Nggak kayak dulu waktu pertama patah hati itu sekitar tahun 2005 itu pertama patah hati. Nah untuk apa ya, untuk bangkit atau recovery waktu tahun 2005 itu saya butuh waktu 5 tahun. Nah tapi kalau sekarang yang terakhir kemarin yang bulan Maret itu saya cuma butuh mungkin waktu hanya beberapa minggu, 1 bulan lah ya. 1 bulan itu pun udah bener-bener kayak nggak ada apa-apa gitu, udah bener-bener yang bener-bener ya udah nggak kayak apa-apa. Oke. Jadi ya, patah hati itu kalau kita definisikan tuh keyakinan kita tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi ada belief dan reality gitu kan. Jadi apa ya? Ya tadi belief dan kenyataan itu tidak cocok dan kita berusaha menghubungkan keyakinan dan kenyataan ini sampai kemudian tuh kita kejang-kejang sendiri ya. Tapi prinsipnya itu sih, misalnya gini kan, kayak apa itu yang video yang viral. Video yang viral itu namanya Yanti. Jadi dia bilang apa ya sakit hati atau apa gitu sama pacarnya gitu ya. Alasannya beda keyakinan gitu. Yanti yakin kalau cantik sementara pacarnya nggak yakin kalau cantik. Yang menarik itu begini gitu ya. Yang menarik itu seharusnya kalau ada selisih antara belief dengan reality, yang harus dikoreksi itu yang mana? Reality atau belief-nya gitu? Belief. Harusnya belief gitu ya. Harusnya belief. Jadi, lalu kemudian tadi ada cerita bahwa patah hati yang 5 tahun yang lalu butuh waktu berapa bulan? 5 bulan? 2005 tuh kira-kira 17 tahun yang lalu, butuh waktunya 5 tahun. Oke ya. 2005 patah hati butuh waktu
butuh 5 tahun untuk pulih. Artinya untuk menyembuhkan, untuk menumbuhkan, membangun kembali sistem belief agar mampu, agar mampu menerima realitas kan, menerima realitas. Sementara bulan Maret kemarin ya, 2022, satu setengah bulan, Maret awal-awal. Hanya hampir 2 bulan. Ya, cukup 2 bulan untuk bisa recovery gitu. Secara 1 bulan malah Bang, cuma 1 bulan. 1 bulan saja gitu ya. Ini secara kemampuan untuk sembuh ini cepat nih ya toh? Kalau dilihat kemampuan untuk sembuh cepat, tapi kalau dilihat dari secara mendasar, substansi, bahwa aku itu masih patah hati gitu ya. Aku masih patah hati. Jadi di sini kita bedakan antara kemampuan pulih, kecepatan ya, kecepatan untuk pulih, dan patah hati itu sendiri. Patah hati satu hal, kecepatan untuk pulihnya juga satu hal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Saya sendiri mungkin berapa kali ya, 1, 2, 3. Ya, mungkin 3 kali lah. Dulu. Cuman tuh saya pelajari kenapa sih patah hati gitu kan. Jadi saya membedakan antara patah hatinya dengan kecepatan untuk pulih. Ini kan kalau patah hati itu adalah terletak pada belief ya. Jadi patah hati itu tidak terletak pada realitas tapi pada belief kan. Berarti ini kan ada dunia dari perspektif pengetahuan diri kita yang tidak sesuai dengan realitas gitu ya. Jadi belief itu kan dunia dari perspektif pengetahuan diri kita. Ya kan? Jadi yang dalam hal ini ya, curhat juga saya. Curhat. Bagaimana ternyata saya patah hati juga. Oh iya dong. Oke. Jadi akhirnya tuh saya sadar bahwa ketika aku patah hati berarti dunia dari perspektif pengetahuanku itu kurang. Sehingga kemudian saya tidak bisa sehingga kemudian dunia dari perspektif pengetahuanku tadi itu tidak cocok dengan kenyataan gitu ya. Tidak cocok dengan kenyataan. Setidak-tidaknya dunia dari perspektif pengetahuanku itu dikoyak oleh kenyataan, tabrakan dengan kenyataan. Itu satu kesimpulan ya, satu kesimpulan yang saya temukan waktu itu. Maka kemudian tuh yang harus saya perbaiki adalah yang pertama perspektif dunia dari perspektif saya, pengetahuanku sendiri. Yang harus diperbaiki berarti pengetahuan saya akan dunia. Dan pengetahuan akan dunia ini tergantung pada posisi diri saya terhadap kehidupan ya,
atau terhadap realitas. Jadi ini urusannya panjang ini ternyata ya. Jadi ternyata dunia dari perspektif pengetahuan kita itu adalah itu didapat dari posisi kesadaran kita terhadap realitas gitu ya. Jadi ada realitas, katakan begini, kemudian misalnya berada di sini, dengan berada di sini, maka peta realitas tadi ya, itu berbeda gitu. Peta realitas itu menjadi berbeda. Atau saya berada meliputi realitas ini, maka peta yang saya hasilkan itu juga berbeda gitu kan. Juga berbeda. Jadi bagi yang patah hati karena DE, patah hati karena THR tidak sesuai dengan harapan, omset tidak sesuai dengan harapan, maka kemudian itu koreksi dua hal. Yang pertama, posisi diri kita. Yang kedua, koreksi pengetahuan kita mengenai realitas. Jangan kedukun. Teman saya lagi praktek di dapur tuh, memasak gitu ya. Jangan kedukun. Ya ini bagus sekali. Jadi patah hati itu sebenarnya proses, kalau di akuntansi itu semacam proses apa ya? Di akuntansi itu kan ada apa namanya itu ya? Penyesuaian ya. Apa tuh ya? Ada akun. Istilahnya bukan balancing. Ada namanya itu proses pencocokan gitu. Dicocokkan antara laporan dengan bukti fisiknya gitu loh. Ada akun penyesuaian. Ya, hilang ya, yang buruk, emosi negatif ya toh? Perasaan yang buruk. Mereka persoalkan tuh semata-mata ini adalah hanya perasaan gitu ya. Di balik perasaan mereka tidak mau tahu bahwa di sana ada posisi diri yang harus ditransendensikan, ada pengetahuan yang harus dievolusikan. Mereka tidak mau masuk ke sana. Jadi seolah-olah patah hati itu berarti hanya urusan perasaan belaka gitu ya. Kita menghindari hal yang bersifat ideologi, metafisis di balik perasaan itu. Ini teman-teman ini jangan sampai itu kemudian sembuh dari patah hati berarti aku tidak punya perasaan buruk lagi atas kejadiannya gitu. Itu tuh kurang lebih begitulah ya. Jadi yang disebut dengan sembuh di masyarakat itu, saya tidak lagi memiliki emosi negatif atas peristiwanya gitu ya, atau event. Saya kira ini yang saya kira ini yang beredar di masyarakat setidak-tidaknya itu dari yang saya amati pada teman-teman saya. Yang penting aku enggak emosi negatif, yang penting aku sudah tidak yang penting nafsu makan itu balik lagi gitu kan. Yang penting itu jam tidurku sudah pulas lagi. Ya, aku tidak perlu meneliti lebih jauh mengenai posisi diri dan pengetahuanku mengenai realitas gitu ya. Saya kira seperti itu ya. Saya kira seperti itu.
Jadi sore ini mari kita lihat fenomena patah hati itu tidak hanya pada level perasaan buruk yang ditimbulkan atasnya, tapi mari kita lihat akar yang paling mendasar dari kepatahhatian itu, yaitu posisi diri kita yang kurang akurat memotret, posisi diri kita yang tidak memadai untuk memotret seluruh realitas, sehingga kemudian posisi diri tadi yang tidak terlalu memadai menghasilkan realitas yang utuh, kemudian berbuah pengetahuan yang ala kadarnya gitu ya, dan itu kemudian menabrak realitas sesungguhnya gitu ya. Jadi mari kita bawa ke aspek ini gitu ya. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar bahwa nafsu makanku udah pulih ya toh. Aku udah punya, aku kalau ingat dia itu sudah kuat gitu ya. Ya kan? Kemudian dan aku benci dia pokoknya. Tidak hanya sekedar itu gitu ya. Tidak hanya sekedar itu. Kalau hanya seperti itu, kita tidak akan tumbuh menjadi tercerahkan, ya. Tercerahkan. Kita hanya melihat gejala patah hati itu hanya pada yang tampak permukaan, tapi kita kehilangan hal yang paling mendasar bahwa posisi diri kita yang menghasilkan pengetahuan akan realitas itu yang harus disembuhkan gitu ya. Itu yang harus ditransformasi. Saya kira itu pesannya untuk yang sedang patah hati gitu ya. Monggo kita kembalikan ke perbincangan yang waktu awal tuh memang sih Bang, saya kan udah apa ya, mengalami patah hati ini ada sekitar 1245 kali. Saya udah sering lah. Nah, apa ya, waktu mungkin ya karena dari situ akhirnya udah apa ya, udah ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman ketika habis kejadiannya, katakanlah kan saya sampai apa tanggalnya, itu baru sebentar itu langsung jatuh di nok berapa ya itu ya, di udah yang berapa ya Mbak Sani ya, 30 gitu ya, yang merasa grief, merasa kayak gimana, lupa semua hasil pembelajaran dari pemberdayaan diri, udah pokoknya sakit aja gitu ya, sakit aja. Tapi setelah kemudian berkala baru kemudian dibangun bahwa oh ini kan sebetulnya bukan seperti itu. Jadi waktu baru kejadian itu langsung ngantem ke apa ya, ke luka-luka batin yang kita pernah alamin dulu. Kalau saya kebetulan ngantemnya adalah ke masalah cantik. Oh, saya kurang cantik sih ya atau gimana kayak gitu. Terus jadi langsung ngantemnya ke hal yang udah lama gitu dari dulu. Memang udah kayak ada penyakitnya seperti itu. Oh, saya kurang cantik. Mungkin dia mencari seseorang yang lebih cantik. Mungkin dia mencari seseorang yang lebih bla 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 bla. Nah, jadi pertama itu selalu seperti itu kalau saya mengamati diri sendiri. Tapi kemudian kan setelah berapa lama terbangun, oh ya enggak seperti itu. Baru kemudian bisa menempatkan diri di luar tadi, melihat diri sendiri bahwa oh ya lagi, ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja rasanya. Nah, yang pertama-pertama itu loh Bang, yang pertama-pertama itu kan apa ya, secara fisik, secara perasaan kan rasa sakitnya tuh ada. Itu sebetulnya yang apa ya, yang mungkin masa-masa terberatnya tuh di situ gitu loh. Betul. Masa-masa terberatnya di situ, gimana bisa keluar dari situ? Karena kan ketika rasa sakit ini udah nggak kepikir yang lainnya lagi gitu loh Bang. Sampai kemudian mungkin emosinya baru mentok, emosinya dirilis dulu, baru bisa berpikir dengan jernih, bisa menempatkan diri, bisa transenden lah gitu. Oke. Itu memang ini ya. Ya ada, kalau di ini itu ya, kan kita pakai asas non-dual kan, asas non-dual. Asas non-dual itu setidaknya ada 3 fase. Ya. Fase pertama
kita memutus transaksi dengan dunia eksternal kan? Memutus transaksi dengan dunia eksternal. Ini mudah ini. Ini mudah. Karena ketika sakit hati kita ditransaksikan dengan dunia eksternal, maka nerakanya itu semakin hari semakin dalam gitu ya. Maka itu harus diputus dengan itu asas non dual, itu artinya bahwa sakit hati itu tidak ada hubungannya dengan dunia eksternal, diputus dulu. Bukan berarti dunia eksternal itu netral. Enggak. Tapi kita tidak mentransaksikannya gitu ya. Dia tidak netral, eksternal itu. Dia ada motif, tetapi kita tidak mentransaksikan itu. Ya kan. Setelah kemudian tidak ditransaksikan, maka kita bisa masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, bergeser isunya dari who menjadi what gitu ya. Menjadi what. Artinya kalau di level 2 ini juga jarang bisa dilampaui gitu ya. Karena kemudian kita fokus di who. Kayak tadi misalnya aku kurang cantik, aku kurang uang, aku kurang macam-macam lah. Itu masih who gitu. Itu harus digeser ke what. What-nya apa sih yang muncul? What-nya ternyata dari bahasa tadi, aku kurang cantik, aku kurang seksi, aku kurang sultan begitu. Ternyata what-nya adalah not enough gitu kan. I'm not enough. I am not enough. Ini kan what-nya gitu. Artinya nature 20. Kita ketemu what-nya. Lalu kemudian bagaimana melampaui nature 20 ini dari what yang lemah dicabut, dilepaskan, lalu diisi dengan what yang kuat gitu ya. Ini satu tahapan ya, satu tahap. Teman-teman yang patah hati bisa ikuti proses ini ya. Yang sulit itu di sininya inilah. Ini harus klinis. Jadi geser dulu gitu. Bukan saya bahwa kurang beruntung, bukan saya bla bla bla, tetapi semua peristiwa di realitas kasat mata itu dampak dari ketertarikan di level, dampak dari peristiwa di level energi atau what ini gitu kan. Jadi akhirnya itu isunya bukan lagi cantik di level who, artinya cantik dari perspektif sosial budaya ya, tetapi kemudian kita melihat oh aku tidak cantik dari perspektif energetik, diriku masih menyimpan nature 20 sehingga itu yang ditangkap oleh seluruh alam gitu kan. Lalu kita berjuang lah di situ, bergerak transendensi untuk melampaui nature 20 ini, lalu diisi dengan nature yang tinggi sehingga kita menemukan kembali wow gitu ya, cantik sekali medan energi yang menyelimuti, mengelilingi tubuhku gitu kan. Itu apa ya, panduan bagaimana menggunakan asas non dual setahap demi setahap. Dan untuk melepaskan medan energi lemah, nature lemah pada diri kita, itu memang tidak satu kali jadi, itu progresif gitu ya.
Itu proses transformasi dari dualitas ke non-dualitas. Gitu ya. Dari dualitas ke non-dualitas. Ke sini. Jadi teman-teman usahakan tuh mainnya di level ini. Level vote dengan vote dari anak S kecil ke S besar. Gitu ya. Karena ini nanti menentukan model realitas. Jadi apa namanya ini? Saya perbesar ya. Kita sebutlah ini posisi diri kita ya. Atau ya posisi diri. Posisi diri kita di sini itu menentukan pengetahuan kita akan realitas. Ya, kan? Jadi lagi-lagi kembali ke program kita semua. Yuk progresifkan sadar posisi lah, ya. Level kesadaran. Karena setiap level kesadaran itu dia akan terrepresentasi sebagai pengetahuan akan realitas gitu ya. Seperti itu. Jadi bagi yang patah hati itu masalahnya bukan pada level artefak perilaku dan bukan pada level ini. Bukan juga pada level ini atau level ini, tapi dari sini gitu, tercermin di sini gitu ya. Yuk bareng-bareng percepatan evolusi kesadaran dari dualitas ke non-dualitas. Tahapannya itu pertama, kesadaran dualitas itu kan kesadaran akan posisi gitu ya, posisional. Ditransendensikan sampai ke 500 itu menjadi kesadaran superposisi. Dari superposisi itu sampai 600. Lalu ditransendensikan lagi sampai kepada non-dualitas gitu ya. Yuk rame-rame kita kesini dulu deh, ke superposisi gitu ya. Sehingga kemudian pada level superposisi, di level awal itu akan terjadi namanya kehidupan kita akan mengikuti law of attraction di awal-awal superposisi. Tapi ini jangan terlalu ini ya, jangan terlalu lama di law of attraction ini. Law of attraction. Karena ada lagi di dalam dualitas itu bukan law of attraction, tetapi law of manifestation. Kalau di sini posisionalitas ini dari 20 sampai 499, ini bukan law of attraction, tapi law of promotion gitu ya. Dia bekerja menurut hukum promosi. Halo Bang Aswar. Hilang lagi ya? Iya, sinyalnya mungkin ya, baik Kak. Putus-putus kayaknya di sana. Kalau Mbak Sani patah hati berapa kali, Mbak? Yang sebenarnya sering bikin orang patah hati, tapi kalau diri sendiri yang paling itu waktu kuliah yang sampai nangis di bawah air hujan-hujan. Nangis gitu baik. Oh iya Bang Asar, kepental ini. Pental ya. Gimana nih? Waktu tinggal 15 menit juga. Kita sambil tunggu kita ngobrol-ngobrol. Iya. Yang di kantor mungkin ada Mbak Yu. Siapa yang barengan di kantor ya? Halo Mbak Mari. Mbak Mari banyak nih kasus patah hatinya. Mbak Mari juga bikin orang patah hati ya? Mbak Mari berapa kali bikin orang patah hati? Wah, bikin patah hati belum pernah ya. Iya, orang pacaran langsung
Enggak pacaran sih ya Mbak ya. Mbak Ika kan tahu Iya, kasusnya. iya, langsung menikah ya, iya ya. Menikah, nggak ada sempat pacaran. Ya juga ya. Nggak terlalu mengalami. Kalau aku berapa banyak ya, aku sampai lupa ya, nggak ngitung. Nggak ngitung karena kan saya memang saya memang belum menikah, jadi ya. Tapi saya kebanyakan memang tahun-tahun tuh kebanyakan jomblo sih, jadi bukan pacaran gitu. Memang tahun-tahun ya, misalnya kayak single sampai berapa tahun gitu, single sampai berapa tahun. Lebih banyakan jomblonya sih. Oke, ini Bang Aswar coba. Belum masuk. Nah, itu ada Bang Aswar. Mas Syam, tolong dibuatkan co-host Bang Aswar. Mas Syam, halo. Mas Syam. Belum ya? Udah, Bang Aswar, silakan Bang. Ya. Tadi terlempar ya dari orbit. Ya teman-teman gini gitu ya. Yuk kita belajar lebih dalam lagi mengenai hukum-hukum ya. Hukum-hukum yang bisa menimpa diri kita gitu ya. Ada law of promotion, saya kira ini harus segera dikurangi gitu ya. Law of promotion ini nanti kena hukum, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang gitu ya. Cantik dirayu, mulai kurang cantik di matanya, lalu dia cari yang lain. Pakai yang minimal tuh manifestasi gitu. Attraction tuh juga masih kurang kuat aslinya. Tapi di law of itu masih ada prinsip yang sekufu akan berkumpul bersama, ya kan? Tetapi kalau yang manifestasi sekufu tidak sekufu, dia akan bersama gitu ya. Karena di situ dalam law of manifestation gitu, belief itu membentuk realitas ya. Bukan menarik, tetapi membentuk ulang realitas. Saya kira itu ya poin kita ini. Jadi mari belajar lagi, kita belajar lagi. Kita belajar lagi, jangan buru-buru mengharapkan hasil, tapi usahakan tuh kita paling nggak hukum manifestasi itu bahwa belief kita itu membentuk realitas, membentuk ulang, ya, mengcustom realitas gitu. Saya kira itu. Jadi patah hati berarti panggilan untuk naik level gitu ya, gitu aja. Belum puasa kayak gini kan harus optimis. Patah hati berarti panggilan untuk naik level, gitu aja. Saya kira itu ya poinnya dari saya. Silakan dilanjutkan. Mungkin besok bisa lah kita tambah lagi gitu ya. Oke, siap. Nanti besok paling saya mau jelaskan tentang struktur belief. Nanti kita belief itu apa sih sebenarnya kan. Nanti saya siapkan dulu modelnya. Saya kira itu dari saya. Selamat sore, selamat menjelang berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Makasih Bang Aswar. Ya Mbak Ike, terima kasih juga ya Mbak Ike. Oke, kita tutup Mbak. Ya, kita tutup ini. Mudah-mudahan besok dengan jam yang sama ya, jam 4:30 sore ya Mbak Ike ya. Kita tunggu. Ya Allah, tunggu pengumuman aja. Di grup. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih untuk sore ini membersamai kita dengan Mbak Ike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat berbuka, selamat berbuka.